Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran logika matematika kali ini sampai pada submateri converse, inverse, dan kontraposisi. Apa itu converse, inverse, dan kontraposisi? Jika diketahui implikasi, maka dari implikasi ini dapat dibuat pernyataan implikasi baru dari implikasi awal. Nah, pengubahan itu kita sebut dengan inverse, converse, dan kontraposisi. Jika P maka Q ini adalah implikasi awal, kemudian dari sini diubah menjadi jika Q maka P, perubahan ini kita sebut sebagai converse. Kemudian jika diubah menjadi jika negasi P maka negasi Q, maka perubahan ini kita sebut sebagai inverse. Kemudian kalau kita ubah menjadi jika negasi Q maka negasi P, maka perubahan ini kita sebut sebagai kontraposisi. Maka perhatikan baik-baik bagaimana cara mengubah dengan converse, mengubah secara inverse, dan mengubah secara kontraposisi dari implikasi awal. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. 1. Jika Andi sakit, maka ia minum obat. Pernyataan P-nya adalah Andi sakit, pernyataan Q-nya adalah Andi minum obat. Converse-nya adalah jika Andi minum obat, maka ia sakit. Dibalik ya. Kemudian inverse dinegasikan. Jika Andi tidak sakit, maka ia tidak minum obat. Yang dinegasi masing-masing pernyataan. Kontraposisinya, jika Andi tidak minum obat, maka ia tidak sakit. 2. Jika guru tidak datang, maka semua siswa senang. Pernyataan P-nya guru tidak datang, pernyataan Q-nya semua siswa senang. Nah, di sini ada kuantor universal. Maka untuk menegasikannya menjadi kuantor eksistensial, yaitu menggunakan beberapa atau ada. Converse, jika semua siswa senang, maka guru tidak datang. Inverse, jika guru datang, maka beberapa siswa tidak senang. Kontraposisi, jika beberapa siswa tidak senang, maka guru datang. Nah, untuk masing-masing nilai kebenaran dari implikasi awal, converse, dan inverse, serta kontraposisi dapat diperhatikan dari tabel berikut. Implikasi awalnya adalah BS, BB. Sedangkan kalau converse, BB, SB. Inverse, BB, SB. Kalau kontraposisi, BS, BB. Nah, dari tabel tersebut dapat kita nyatakan bahwa nilai implikasi senilai, setara, atau ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu BS, BB. Ya, sehingga ini menyatakan kesetaraan atau ekuivalensi. Jadi kalau nanti ada soal yang menyatakan carilah nilai yang ekuivalen, setara, atau senilai, berarti itu digunakan untuk mencari nilai kontraposisinya. Kemudian converse juga senilai atau setara dengan inverse-nya. Latihan soal nomor 1. Inverse dari jika hujan turun maka jalan di depan sekolah becek adalah inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q, yaitu jika hujan tidak turun maka jalan di depan sekolah tidak becek. Kita perhatikan jawaban soal nomor 1 adalah di D. Nomor 2. Kontraposisi dari jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar adalah. Nah, di sini pernyataan P-nya adalah semua warga negara membayar pajak mengandung kuantor universal. Kemudian Q-nya adalah pembangunan berjalan lancar. Kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Sehingga yang semua nanti menjadi ada yang. Jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka ada warga negara yang tidak membayar pajak. Kita perhatikan. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Pernyataan yang setara dengan jika semua preman ditangkap, maka masyarakat tentram adalah.
Pernyataan yang setara itu sama dengan kita menentukan kontraposisinya. Kenapa? Karena implikasi itu senilai atau ekuivalen dengan kontraposisinya. Maka kontraposisinya adalah jika masyarakat merasa tidak tentram, maka beberapa preman tidak ditangkap. Jawabannya adalah A.